Maka ingat ya, ada 4 dosa orang yang punya dosa. Ada berapa? Ada 4 dosa orang yang punya dosa. Udah pasti dosa itu dosa ya. Tapi ini ada 4 dosanya orang yang punya dosa. Selain dosanya sendiri gitu ya. Yang pertama, dosanya orang yang punya dosa adalah merasa tidak punya dosa. Jadi saat kita merasa tidak punya dosa, itu dosa. Punya dosa enggak? Enggak ada, Ustaz. Suci saya. Merasa tidak punya dosa itu dosa. Makanya hati-hati. Merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Catat buat status tuh. Merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Kita ini ke masjid, kita ini ngaji karena satu alasannya, kita ini belum soleh Ustadz, belum baik Ustadz, belum pintar Ustadz. Maka jangan pernah merasa pintar, harusnya pintar merasa. Jadi puntennya, kalau ada orang yang rajin ngaji, rajin taklim, tapi keluar taklim ngerasa paling benar, paling pintar, atau ada masalah itu. Kan harusnya makin ngaji dia makin ngerasa gak ada apa-apanya. Coba Bapak Ibu ya, makin kita mengkaji samudra ilmu, kita tuh makin ngerasa bodoh bener. Betul apa enggak? Makanya jangan sombong kan. Di antara sifat yang membuat iblis tidak masuk surga gara-gara apa? Sombong. Maka ya Allah, dosa saya banyak ya Allah, hamba ini banyak salah ya Allah. Maka hati-hati ya. Dosanya orang yang punya dosa yang pertama apa? Merasa tidak punya dosa. Yang kedua, dosanya orang yang punya dosa adalah bangga dengan dosa dan sibuk dengan dosa orang lain. Apa dosa yang kedua? Bangga dengan dosa dan sibuk dengan dosa orang lain. Padahal dia dosanya banyak, tapi dia bangga dengan dosanya. Bahkan tanpa sadar dia sibuk melihat aib dan dosa orang. Ibu bapak, hati-hati dengan membicarakan kejelekan orang lain ya. Nauzubillah. Kalau benar jadi fitnah. Kalau benar jadi gibah, kalau salah jadi fitnah. Jadi ngomongin aib orang itu, kalau salah jadi fitnah, kalau benar jadi apa? Jadi gibah. Dua-duanya gak ada baiknya. Apa perintahnya? Udah, lebih lihat diri kita sendiri dibanding sibuk sama aib orang lain. Kita ini kan kadang-kadang pintar begitu ya. Aib orang kita pintar lihat, aib diri sendiri nggak kita lihat. Dan kita bangga dengan dosa kita. Nauzubillah. Itu dosa yang kedua. Dosa orang yang punya dosa, bangga dengan dosanya dan dia sibuk dengan dosa orang lain. Yang ketiga, dosanya orang yang punya dosa adalah dia yang tidak segera bertobat dari dosanya. Udah tahu salah, tapi dia masih enjoy dengan kesalahannya. Dosa. Maka apa perintah Allah kepada kita? Wa tubu ilallahi ayyuhal mu'minun, kan gitu. Jami'an wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Ayo orang-orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah. Taubat jangan nunggu nanti keburu mati. Taubat jangan nunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Udah, kalau kita bismillah ada kesempatan taubat sekarang, iya bismillah, taubat. Ustaz, tapi kan dosa saya banyak. Iya. Kullu bani adamu khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia pasti pernah punya salah, betul? Dan sebaik-baiknya orang yang pernah punya salah adalah orang yang segera bertobat kembali kepada Allah. Bahkan kata guru saya, Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertaubat daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Saya ulangi. Allah lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian bertaubat daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah, tidak punya dosa. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin.
Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat dan mensucikan diri. Dosa, orang yang punya dosa yang ketiga adalah tidak mau bertobat dari dosa. Dan yang keempat, dosanya orang yang punya dosa adalah saat dia putus asa dengan ampunan Allah. Maka apa perintah Allah di surat Az-Zumar 53? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kan begitu? Wahai hambaku yang pernah melampaui batas berbuat dosa. Apa? La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosamu. Bapak Ibu, ayo. Tinggal menghitung hari kita akan berpisah dengan tahun 2021, betul? Kita akan ketemu dengan tahun 2022 insya Allah dengan izin Allah. 2021 ujiannya banyak atau tidak? Masalahnya banyak atau tidak? Berat sekali Ustaz. Ya, ayo. Allah takdirkan ada pandemi, ada corona begitu ya. Insya Allah ini cara Allah menyentil kita, mengingatkan kita. Kalau kita ini nggak ada apa-apanya ya, ternyata dikasih virus yang ukurannya kecil aja udah nggak bisa ngapa-ngapain. Gimana kalau kita dikasih sesuatu yang besar luar biasa? Semua akan kembali kepada Allah. Banyak bermuhasabah diri. Indah orang yang bermuhasabah itu. Dia nggak akan sibuk sama aib orang. Dia akan lebih ngelihat dirinya sendiri. Dan ingat, semakin kita bermuhasabah, semakin kita mendapatkan kebaikan dalam hidup ini. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sekalian sebelum nanti kamu dihisab kelak di kehidupan yang selanjutnya. Masih panjang kehidupan kita. Banyak bekal dari sekarang siapin. Ternyata pada akhirnya ya Bapak Ibu punten ya. Jadi terkenal, jadi hebat, jadi bahagia, jadi banyak uang itu jadi nggak penting ya pada akhirnya. Jadi orang baik aja. Itu yang menjadi penting bagi kita saat kembali kepada Allah. Dari mulai sekarang perbaiki akhlak kita, bantu orang, ya. Bantu orang. Saya banyak menemukan keajaiban dari wafatnya orang yang dermawan itu, luar biasa. Allah cerahkan wajahnya, ringankan tubuhnya. Kemudian bersih, tersenyum.